Shalom firman Tuhan. Shalom. Pada hari ini, pada hari Minggu ini, pada tanggal 29 Maret kita kembali beribadah secara online melalui streaming. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau sampai pada hari ini kita masih boleh hidup di tengah virus corona, kita masih boleh sehat. Kita mengucap syukur semua karena kasih, semua karena anugerah Tuhan. Kita masih boleh hidup sampai saat ini. Di kesempatan baik kali ini, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan, dan kita mau beribadah kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau lepaskan segala kekhawatiran kita. Kita mau lepaskan segala beban kita. Kita mau menghadap Tuhan, menghadap Allah kita. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Bapak, sebentar kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya Tuhan yang melawat ibadah kami, setiap kami yang melayani maupun kami yang menonton di rumah, dan kami semua boleh diberkati, kami semua boleh merasakan Tuhan, boleh sungguh-sungguh menikmati Tuhan, dan boleh mendapatkan berkat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kita, yang boleh menguatkan kami, yang boleh menegur kami, boleh menuntun kami di sepanjang hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari saudara kita mau menyanyi dari awal. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau
terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, hanya Kau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali kita katakan, ku sembah Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, Allah hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu.
Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang hari ini disampaikan boleh menguatkan kami Tuhan, boleh menegur kami Tuhan, boleh mengubahkan kami Tuhan, supaya kami boleh terus semakin seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, sungguh hari Minggu ini adalah hari yang berbahagia buat kami semua. Karena kami masih dapat beribadah sekalipun kami beribadah secara online. Tapi biarlah kasih karunia, kemurahan Tuhan serta hadirat Tuhan tetap hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan akan terus beserta dengan kami semua, dan di dalam pergumulan, tantangan, rintangan, kesulitan apapun dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Kristus di atas segala-galanya. Oleh karena itu Bapa yang baik, kiranya Kau berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, sehingga lewat urapan-Mu yang baru ini boleh mengalir kuasa dan perkataan Roh Kudus, sehingga apapun yang hamba perkatakan bukan hamba-Mu yang perkatakan, tetapi Yesus Kristus yang boleh berkata-kata, sehingga kata-kata dari hamba-Mu ini merupakan kata-kata hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya. Kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi, hari ini sungguh hari yang bersukacita buat kita semua. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 29 Maret ini, sekalipun kita didera oleh berbagai permasalahan, virus dan yang lainnya, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kita, memadani kita, melindungi kita, dan bahkan terus memberikan kekuatan untuk kita semua. Nah, hari ini kita tetap berserial khotbah tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dan hari ini adalah perkataan yang keempat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mari kita buka Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai 34. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ke 34. Demikian firman Tuhan. Markus 15 ayat 33 sampai 34. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mempelajari kitab Injil Markus ini, pasal yang ke-15 ayat ke-33, bahwa hari itu terjadi kegelapan selama pada saat jam 12 siang. Dan jam 12 siang itu bukan merupakan sesuatu hukum yang lazim. Kita bayangkan, jam 12 siang tepat, matahari ada di tengah-tengah tepat sekali, sehingga tidak mungkin terjadi kegelapan. Semua ayat di Injil mencatat hal yang sama. Jam 12 ini menjadi hal yang penting karena sedang terik-teriknya, tetapi menjadi gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada ironi yang harusnya kita mengerti dan kita tangkap. Apa ironi yang kita harus mengerti dan kita tangkap? Ini adalah suatu simbol yang Tuhan inginkan dan sampaikan kepada kita di seluruh dunia, bahwa kegelapan dunia menjadi kegelapan hati manusia. Mengapa? Seharusnya hari itu ketika Yesus Kristus disalib, orang yang tidak berdosa, Allah yang tidak berdosa, Dia disalib. Dan seharusnya semua berduka, bukan hanya manusia, semua berduka, Allah pun berduka.
Dan ketika Yesus disalib itu menandakan bahwa semua orang di dunia ini mempunyai hati yang gelap. Ada hal ini, mempunyai hati yang gelap. Dan kita bisa bayangkan dengan perhatikan dengan seksama. Alam mengerti tentang kegelapan tersebut, tentang kesedihan tersebut. Mengapa alam bisa mengerti? Karena Tuhan memberikan pengertian kepada alam bahwa hari Yesus sang penebus yang tidak bersalah mati di atas kayu salib sehingga ada kegelapan hati manusia, dan alam mengerti. Bayangkan, alam bisa digerakkan oleh Allah untuk dapat mengetahui keadaan yang gelap, keadaan yang sangat menyedihkan, keadaan yang manusia itu berhati gelap dan berdosa. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di atas kayu salib alam mengerti ada ketidakadilan. Alam mengerti ada kejahatan manusia yang luar biasa. Bayangkan, alam bisa Tuhan gerakkan, tetapi manusia ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, tetapi manusia tidak mengerti. Manusia debil hatinya, manusia bebal, sehingga saat itu manusia malah bergembira, manusia malah bersukacita menyalibkan Kristus di atas kayu salib. Allah yang begitu luar biasa mengasihi manusia, ternyata manusia sama sekali tidak peduli terhadap Allah yang mengasihi, yang mengampuni dosanya. Bahkan dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh kejadian yang sangat miris kalau Tuhan bisa memberikan tanda dan memberikan pengertian kepada Allah bahwa hari itu dunia berduka. Tetapi sangat disayangkan, manusia tidak sama sekali merasa berduka. Saudara, ini sungguh ironis dan sungguh miris. Dan memang inilah yang akan menjadi hari lepas hari kehidupan manusia yang begitu dekil, begitu tidak mau mengenal Allah. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berlangsung 3 jam itu bukan hal yang main-main. Terjadi ketika jam 12 tepat, Eloi, Eloi lama sabachthani. Kalau kita perhatikan 3 perkataan salib yang pertama. Yang pertama apa? Ya Bapa, ampunilah, berbicara tentang pengampunan. Yang kedua, berbicara tentang keselamatan. Hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang ketiga, ibu ini anakku, berbicara tentang kekeluargaan yang erat dan kepedulian Kristus terhadap sebuah keluarga. Dan yang keempat, berubah total. Dan ini adalah sesuatu momentum yang sangat luar biasa. Dia membayar dengan harga yang mahal. Dia membayar keselamatan ini dengan harga yang mahal. Dan jika kita memperhatikan lebih dalam Alkitab ini, kita bisa mengerti bahwa ternyata yang pertama, anak Allah ditinggalkan oleh Allah. Bagaimana hal yang tidak mungkin terjadi ini akhirnya terjadi. Dan kalau kita melihat banyak sekali orang-orang di sekitar kita, bahkan agama-agama di luar kekristenan itu tidak mengerti. Bahkan orang Kristen juga tidak mengerti, yang sudah mungkin puluhan tahun menjadi orang Kristen tidak mengerti mengapa anak Allah ditinggalkan oleh Allah. Dan berarti seakan-akan ada 2, ada Allah, ada anak Allah. Padahal itu merupakan kesetaraan. Kenapa Allah bisa meninggalkan anak Allah? Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Sungguh sulit untuk dimengerti. Coba kita buka untuk kita mengerti. Ini adalah di Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Di sini kita bisa melihat bahwa keduanya ini adalah satu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8 juga dikatakan, ya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita mau lihat bagaimana mungkin setara, bagaimana mungkin sama tetapi terpisah. Bagaimana mungkin orang yang sama, satu wujud yang sama tapi terpisah, satu di salib, satu di surga. Saya katakan, memang hal ini bukan hal yang mudah untuk kita mengerti. Ada hal yang sulit untuk kita mengerti. Kenapa sulit untuk dimengerti? Karena hal ini menandakan yang tidak mungkin terjadi sudah terjadi. Ada hal yang tidak mungkin terjadi itu terjadi, sudah terjadi. Dan kalau yang tidak mungkin itu terjadi itu sudah terjadi, berarti memang keselamatan ini tidak bisa diwarnai, tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang tidak akan pernah sampai akal dan pikiran kita secara manusia. Saya mau katakan, kalau semuanya masuk akal, berarti keselamatan itu sesuatu yang masuk akal. Kalau keselamatan itu masuk akal, keselamatan itu bukan keselamatan. Keselamatan itu kalau sudah masuk akal manusia bisa memikirkan keselamatan itu seperti Tuhan pikirkan, dan caranya seperti cara manusia memikirkan. Berarti itu namanya bukan keselamatan. Keselamatan ya dibuat oleh manusia. Ada haleluya. Sedangkan keselamatan yang dibuat oleh Allah pasti di luar nalar dan kemampuan berpikir secara manusia. Dan kalau sudah begitu, itulah baru namanya keselamatan, itulah namanya baru surga. Kalau surga yang dibuat oleh manusia, berarti semuanya itu sesuai dengan pikiran manusia, sesuai dengan masuk akalnya manusia. Ada haleluya. Saudara bisa bayangkan, kalau saya mau tanya, surga itu ada di mana? Ada di atas, ada di bawah. Surga itu ada di mana? Ada di atas, ada di bawah. Kita nggak bisa jawab. Saya pun mungkin sebagai pendeta tidak bisa menjawab. Terus kalau kita bertanya lebih dalam lagi, apakah di surga ada makanan? Apakah di surga itu ada kendaraan dan yang lain-lain? Kita tidak bisa pernah mengerti pikiran Allah. Ada hal itu. Pikiran Allah itu adalah pikirannya yang begitu tidak terselam, begitu luar biasa, panjang dan dalam, lebar. Tidak mungkin Allah itu menciptakan segala sesuatu, atau tidak mungkin Allah yang mempunyai pemikiran tentang keselamatan itu bisa dipikirkan oleh manusia. Dan saya mau katakan hari ini, betapa hari itu kehancuran besar terjadi, aib kita, dan bahkan merusak struktur dunia ini. Sungguh tragis. Padahal kita juga pernah membaca kitab Mazmur, dan ini sudah dibuatkan jauh hari, ratusan. Mazmur pasal 22 ayat yang ke 1-2 saja kita lihat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ini ditulis oleh Daud. Ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini berarti nubuatan yang begitu lama. Dan saudara perhatikan baik-baik, ini satu hal yang seharusnya kita mengerti bersama. Kristus waktu di atas kayu salib, dia sebutkan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang disebutkan oleh Kristus? Kitab Mazmur. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia menyebutkan kitab Mazmur, dan di situ para ahli Taurat, Farisi, orang-orang pintar beragama, orang-orang yang jago, bahkan orang yang mengerti tentang kitab Mazmur,
Artinya apa? Seharusnya hari itu ketika Yesus sebutkan Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allahku, mengapa? Oh, Yesus menyebutkan, mengutip ayat. Tapi sampai di situ pun semua orang tidak mengerti, semua orang dibutakan matanya, mata rohaninya. Semua orang tidak mengerti mengenai hal itu. Padahal Yesus dengan sangat jelas mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan menuliskan ini lewat Daud, tidak suatu yang kebetulan. Dan ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Dan kalau kita bisa melihat seperti ini, maka semakin kita mengerti bahwa ternyata kalau kita percaya, kalau kita bertobat, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang besar buat kita semua. Haleluya. Kenapa? Kalau tidak, maka kita seperti orang-orang Yahudi saat itu, kita seperti ahli Taurat, orang Farisi, seperti Pontius Pilatus yang tidak mengerti. Ketika Yesus juga sudah sebutkan Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya mereka mengerti. Alam saja sadar, alam saja mengerti, alam saja berduka, matahari pun tidak mau terbit di siang hari. Mazmur pasal 22 ayat 15 dikatakan apa? Seperti aku tercurah dan segera tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan di dalam debu maut kau letakkan aku. Inilah perasaan Yesus di atas kayu salib yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Seluruh Kristus Yesus lahir di dalam dunia ini. Saudara, adakah dari antara kita yang menderita seperti ini? Tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun, sekalipun Ayub, dia tidak pernah menderita seperti Kristus. Kristus menderita dan dia mati bagi orang yang membencinya, bagi orang yang mengolok-oloknya, bagi orang yang memfitnahnya. Yesus membela mereka, sedangkan Ayub Ayub hanya membela keluarganya. Ayub hanya tahu tentang dirinya dan tentang keluarganya. Sungguh sesuatu hal yang berbeda, tidak dapat disamakan. Jadi jangan pernah menyamakan Ayub dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Eloi, Eloi lama sabachthani, ini adalah jarak hidup dan mati yang sudah semakin dekat. Saudara yang terkasih, semua sudah dinubuatkan oleh Daud. Dan tragis, tetap saja Yesus saat itu tidak ada orang yang percaya dan bertobat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga terjadi mungkin hari-hari. Mungkin banyak sekali badai, bencana, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi tetap orang tidak mau bertobat kepada Kristus. Ada hal ini. Tetapi tetap orang itu tetap ragu bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tetap ragu bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat yang benar-benar Juru Selamat. Saudara, semua sudah jelas, sudah dinubuatkan, dan hari itu Kristus Yesus rela terpisah dari Bapaknya. Kenapa dia rela terpisah dari Bapaknya? Dan kita mau bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Saudara, Eloi, Eloi lama sabachthani, Yesus akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Mengapa? Ini merupakan satu paradoks. Di satu pihak Yesus itu manusia, iya. Di satu pihak Yesus itu Allah, iya. Yesus disalib, iya. Tapi Yesus juga menang, iya. Yesus juga seakan-akan kalah, iya. Paradoks. Dua hal yang berlawanan tetapi menghasilkan satu tujuan, kebenaran. Saudara yang terkasih, Eloi, Eloi lama sabachthani, Yesus saat itu seakan-akan sedang meminta tolong kepada Allahnya. Ya Allahku, jangan tinggalkan aku. Padahal Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus itu bukan dia tidak punya kemampuan, tetapi dia punya kemampuan yang penuh. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi dia tetap berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Berbeda dengan manusia. Ada apa dia? Manusia ketika dia minta tolong kepada Allah, sudah di luar batas kemampuan manusia. Yang percaya katakan amin. Yesus berteriak bukan karena dia tidak mampu. Dia mampu turun
dari atas kayu salib dia mampu mengguncangkan dunia, dia mampu membuat mati semua orang yang ada di sekitarnya. Dia mampu, dia berteriak bukan karena dia tidak mampu. Dia berteriak hanya ingin memberitahukan kepada dunia bahwa beginilah tragisnya sebuah dosa. Beginilah tragisnya dosa yang sudah berlumuran di dalam dunia. Ada hal yang kalau manusia minta tolong kepada Allah, tolong. Hari ini aku minta tolong Tuhan. Biasanya manusia kalau minta tolong berarti dia dalam ketakutan. Tapi Yesus dia minta tolong, dia tidak dalam posisi dia takut. Dia tahu Allahnya tidak akan pernah meninggalkan. Tapi manusia seringkali minta tolong karena takut. Manusia minta tolong kalau udah mau tercebur ke dalam laut. Ada haleluya. Manusia minta tolong. Saat ini ada apa? Virus corona. Semua agama di dunia, semua umat berteriak, Tuhan tolong Engkau lakukan, kalau bisa Kau bunuh itu virus corona Tuhan, supaya dia mati, kita tetap hidup. Manusia minta tolong karena ketidakmampuannya. Para medis, para ahli semua sampai hari ini belum menemukan vaksin virus COVID-19 atau COVID-19. Dia hari-hari ini juga belum menemukan cara yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona. Itulah tandanya manusia penuh dengan ketidakmampuan dan penuh dengan ketakutan. Tetapi Allah yang kudus, Yesus Kristus yang kudus, Yesus Kristus yang suci, dia mampu. Dia tidak pernah takut. Tapi kenapa dia minta tolong kepada Allah? Dia minta tolong kepada Allah karena hari itu Allah memalingkan mukanya, Allah memalingkan wajahnya dari Kristus. Kenapa? Karena hari itu Kristus Yesus Kristus di atas kayu salib sedang berlumuran dosa. Garis bawahi, berlumuran dosa. Tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dosa tidak pernah ada di dalam kehidupannya. Dosa tidak pernah ada di dalam hatinya. Dia tidak pernah berdosa karena dia bukan dilahirkan dari persetubuhan antara suami dengan istri. Tetapi Maria yang disebut berkali-kali oleh Matius, disebutkan bahwa Maria itu adalah anak darah. Anak darah artinya perawan, artinya anak gadis. Nah, kalau saudara perhatikan begitu, berarti Kristus hari itu tidak berdosa. Tapi karena manusia berdosa, dia mau menanggung semua dosa kita. Makanya hari itu dia berlumuran dosa, bukan berlumur darah. Dia berlumur dosa manusia. Dan hari itu juga, detik itu, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ya, karena engkau sedang berlumur dosa, sekalipun engkau tidak berdosa. Saudara, yang pasti satu hal, dia terpisah dari Bapa bukan karena hal-hal yang lain. Dia terpisah dari Bapa bukan karena dia berbuat dosa. Dia terpisah dari Bapa karena dia mau menjadi tumbal untuk keselamatan manusia. Dia mau dijadikan korban keselamatan itu sendiri. Ada hal yang Tuhan mau kalau hari-hari ini kita itu berlumuran dosa. Tuhan mau kita kalau hari-hari ini masih banyak dosa. Dia mau kita bertobat, dia mau kita kembali ke jalan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak akan pernah mau untuk mengabulkan apapun yang manusia minta, karena doa terhalang dengan dosa. Tidak akan pernah. Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Saya kalau pikir-pikir, ya kita berdoa agar ini boleh menjadi kekuatan buat kita, bukan menakut-nakut. Tapi kalau saya pikir-pikir, waktu zaman Nabi Nuh, begitu banyak orang berdosa, akhirnya Tuhan hantam dengan apa? Air bah. Masih ingat peristiwa Sodom dan Gomora? Begitu banyak homoseksual dan lesbi yang hari itu mendominasi Sodom dan Gomora, sehingga Allah marah menghukum habis kota Sodom dan Gomora tanpa satu pun tersisa kecuali orang yang benar.
berdoa. Kalau hari-hari ini bukan Tuhan yang menurunkan virus corona, saya mau garis bawahi, bukan Tuhan, tetapi mungkin iblis yang menurunkan hal tersebut. Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya manusia sadar sepenuhnya bahwa kita itu orang-orang yang belum berdosa, orang-orang yang begitu banyak sekali dosa. Saudara bisa bayangkan, perzinahan terjadi di mana-mana. Banyak nightclub, banyak perkumpulan, rumah-rumah bordil yang buka setiap hari, bahkan 24 jam. Perjudian diizinkan di berbagai negara maju maupun negara berkembang. Setiap hari 24 jam, dimanapun kita bisa lihat perjudian tersebut. Dan bahkan ada yang berjudi di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah laut. Saudara, perjudian, korupsi begitu luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara juga sama. Ketika datang virus corona ini, semuanya berhenti. Ada haleluya. Semuanya kembali kepada Tuhan, balik kembali beribadah sendiri di rumah, sehingga Tuhan memberitahukan Dia yang pegang kendali atas dunia ini. Tuhan mau ketika sudah manusia sudah begitu rusak, begitu sombong, begitu bobrok akhlaknya di dalam dunia ini, Tuhan ingin mengembalikan. Paling tidak Tuhan rindu agar manusia itu berbalik kembali kepada Tuhan dan menyadari sepenuhnya bahwa semuanya tidak ada apa-apanya. Manusia bisa hari ini kaya yang luar biasa, kaya raya, besok bisa bangkrut. Ada haleluya? Hanya gara-gara virus. Orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi bukan tambah miskin. Orang miskin nggak tahu lagi jadi apa. Tuhan sanggup untuk membuat orang yang begitu luar biasa menjadi tidak ada apa-apa. Kalau hari-hari ini kita punya kesombongan yang hebat terhadap harta kita, terhadap apa yang kita miliki, nggak ada apa-apanya, sekali saja tak, Tuhan bisa bikin habis dalam sekejap. Saudara yang terkasih, pergumulan Kristus ini adalah pergumulan yang luar biasa. Inilah konsep kekristenan yang paling inti. Dia mau darah untuk menang. Yang percaya katakan amin. Kalau kita memukul orang sampai orang itu kita hajar, kita tonjok jatuh, kita seakan-akan menang. Tapi itu sebenarnya kita kalah. Tapi kalau kita tidak ditunjuk sama orang, tidak merasa bersalah, ada haleluya, kita ditonjok orang tetapi mungkin kita tidak bersalah, Tuhan mau kita tahu, Tuhan mau kita itu menjadi berubah sehingga kita menang di tengah kekalahan kita. Itulah baru namanya kemenangan. Kita disakiti tidak membalas, itu namanya kemenangan. Pepatah Indonesia ada mengatakan kita mengalah untuk menang. Saudara, kita belajar dari pergumulan Kristus di atas kayu salib ini. Tidak heran banyak orang bersyukur kalau bisa menderita bagi Kristus. Yang percaya katakan amin. Ada haleluya. Rasul Paulus dia bersyukur dia bisa menderita bagi Kristus. Stefanus dia bersyukur dia bisa mati bagi Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa bersyukur kalau segala sesuatu dalam kehidupan kita kehilangan? Apakah kita menjadi orang-orang yang bisa merdeka tanpa peduli dengan segala sesuatu yang kita miliki? Berani kehilangan harta bagi Kristus, berani kehilangan anak-anak muda, mungkin berani kehilangan pacar demi Kristus, belum tentu. Berani kehilangan pekerjaan demi Kristus, dahsyat. Kita semua masih belajar tentang kehilangan. Saya pun masih belajar tentang kehilangan. Bagaimana kita bisa merdeka adalah kalau kita tidak merasa memiliki. Kita hanya karunia menikmati, bukan memiliki. Saudara, saya mau katakan, untuk ikut Tuhan itu kita butuh kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk kita ikut Tuhan itu kita butuh kemurahan Tuhan. Ada haleluya. Kita butuh kemurahan Tuhan. Kenapa kita butuh kemurahan Tuhan? Saudara, saya mau katakan, untuk kurang ajar sama Tuhan itu kita butuh kemurahan Tuhan. Ada amin. Kalau enggak, saudara kurang ajar sedikit sama Tuhan, dikepret, mati.
Kita masih butuh kemurahan Tuhan untuk kita kurang ajar, untuk kita berbuat dosa. Kita butuh kemurahan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti ya maksud Tuhan seperti apa. Ada haleluya. Kita nggak mengerti maksud Tuhan seperti apa. Kenapa, saudara? Coba kita pikirkan baik-baik. Kalau kita maunya orang yang jahat-jahat sama kita, kayak sama siapapun, hari itu juga langsung mati. Ada amin? Dikepret sama Tuhan, mati. Dikepret, mati. Tapi kenapa ya? Kita kadang-kadang suka bingung. Orang jahat Tuhan bikin hidup. Kadang-kadang orang jahat lebih sukses, lebih kaya, lebih luar biasa. Kenapa masih hidup ya? Padahal itu jahat banget sama kita. Kita pernah dikhianati, kita pernah, pokoknya orang ini memfitnah kita. Dia masih hidup juga. Itulah Tuhan. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Saudara mengerti? Saya mengerti. Kalau saya mengerti, berarti saya itu adalah Tuhan. Saya bukan Tuhan. Dan saya nggak mengerti mengapa Tuhan masih memberikan umur yang panjang buat orang yang berdosa. Ada haleluya. Saya nggak mengerti. Biarlah Tuhan dengan kedaulatannya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu berarti yang ketiga adalah bukan karena Allah, tetapi itu adalah wujud ketaatan anak Allah kepada Bapa di surga. Ada haleluya. Ini adalah wujud bukan Allah, tetapi wujud ketaatan, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu mau taat untuk menebus dosa kita, menggantikan kita di atas kayu salib. Enggak ada satu agama pun di dalam dunia ini yang bercerita tentang keselamatan yang seperti demikian. Kalau ada orang mati untuk yang dicintai, ya. Kalau ada orang mau mati untuk orang yang menjahat dan menghina dia, memukul dia, mengolok-olok dia, menghancurkan dia, saya yakin ada orang yang seperti itu, yang mau mati bagi orang lain. Minggu lalu saya pernah cerita. Coba, kalau saudara mau mati, ya, sama misalnya saudara punya orang tua, kebetulan orang tua kaya, ya, orang tua saudara kaya, punya warisan banyak. Terus tiba-tiba saudara bilang, Mama, aku mau mati, Mama, bagi engkau. Terus tiba-tiba apa? Oke deh, katanya mamanya, lu mati bagi gue deh. Wah, nggak mau, Mama. Aku kan cuma pura-pura saja. Bayangkan saudara, sama mamanya saja belum tentu dia mau mati. Apalagi bagi orang lain yang dia tidak kenal. Apalagi bukan hanya dia tidak kenal, jahat pula. Ada orang mau mati bagi penderita virus corona. Mereka memang relawan, mereka memang memakai semua. Tapi saya terserah salut dengan orang-orang seperti itu. Mereka nggak takut tentang kematian. Kita berdoa untuk orang-orang yang hari-hari ini menjadi volunteer, menjadi orang-orang yang pertama untuk membantu sakit penyakit daripada virus corona. Luar biasa. Biar kita berdoa terus, kiranya muncullah orang-orang yang meneladani Kristus sebagai sumber teladan untuk orang yang jahat dan orang yang dibenci, orang yang tidak mengenal. Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita punya Allah yang seperti demikian, Dia adalah Allah yang berbeda dengan Allah manapun yang ada di dalam dunia ini. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Terakhir kita lihat lagi satu. Eloi, Eloi lama sabachthani. Mari kita buka Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa artinya nih Eloi, Eloi lama sabachthani? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini puncak kemenangan, yaitu karena ketaatan. Perkataan di atas kayu salib menjadi penting bagi kita. Genaplah perbuatan itu. Tapi saya mau tanya baik-baik buat kita semua. Kapan sebenarnya janji keselamatan Tuhan berikan buat kita? Kapan? Ketika Kristus mati di atas kayu salib? Setiap orang pasti berpikir demikian. Kapan kita diberikan keselamatan oleh Tuhan? Semua pasti jawabannya sama. Ketika Kristus mati di atas kayu salib kita diselamatkan. No.
keselamatan itu Tuhan sudah berikan pada waktu pertama manusia dijadikan. Itulah Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itulah janji keselamatan Kristus ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi jauh sebelum itu janji Kristus, janji Allah sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih Allah adalah kasih yang besar sekali buat kita semua. Itu yang harus kita sadari. Jadi kalau hari-hari ini kita tidak pernah menyadari janji Allah kepada kita, sungguh sangat ironis dan tragis. Kita tidak pernah menyadari bahwa Allah sudah menyediakan keselamatan ketika kita baru dilahirkan. Allah sudah menyediakan keselamatan buat kita. Dia sudah rela untuk meremukkan si iblis. Tetapi kita yang seringkali tidak pernah mau untuk mengkoreksi diri, melihat diri kita, padahal kita menuju pada jalan yang salah. Kelihatannya setiap manusia rindu untuk masuk surga, tapi jalannya ke neraka. Setiap manusia ketika ditanya, maukah kau masuk surga? Ya. Tapi ternyata jalan hidupnya setiap hari langkah-langkah menuju kepada kebinasaan. Saudara yang terkasih, Eloi, Eloi lama sabachthani. Terakhir, kesempurnaan penebusan menjadi sangat nyata. Kesempurnaan penebusan, saya katakan, kesempurnaan penebusan. Coba kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita bermusuhan dengan Allah, tapi Allah juga yang mendamaikan dengan kita. Ada haleluya. Jadi saya mau garis bawahi, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini masih beribadah di gereja, masih saudara punya hati untuk beribadah, itu bukan karena kehebatan buat gagah perkasa kita. Sering kali kita bilang, waduh, saya ditegur oleh Allah dan dengan segala kemampuan saya mau ikut Yesus. No. Tanpa Yesus yang mendatangi manusia, tidak akan pernah ada keselamatan. Manusia tidak pernah tahu dirinya benar atau salah. Tapi Kristus ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Dia tanya, Adam dan di manakah engkau, Adam? Di manakah engkau, Adam? Allah yang turun ke dunia ini, Allah yang turun ke Taman Eden untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, betapa luar biasanya kasih Allah terhadap kita. Saya mau katakan, Dia itu memang benar mengasihi kita, walaupun kita tidak layak masuk surga. Tapi kasih itu perlu hukum dan legalitas yang benar. Kalau sampai hukum itu kekurangan kasih, itu berarti hukum itu menjadi hukum yang tidak ada. Tapi kalau kasih kehilangan hukum, itu menjadi kasih yang liar. Apa-apa kasih. Kita kasih anak kita segala-galanya, sehingga anak kita tidak mengerti tentang benar atau salah. Itu kasih yang laur, kasih yang akhirnya menjadi liar, seenaknya saja, dan akhirnya tidak punya tujuan yang benar. Kalau kasih, pasti Tuhan akan dan tegur kita dimanapun kita berada. Jadi kalau saudara pernah ditegur oleh Tuhan, pernah dihajar oleh Tuhan, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Itulah kasih Dia, kasih yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita. Dulu yang dihukum bukan manusia. Waktu kita berdosa, saya sudah cerita berkali-kali. Waktu kita berdosa, yang dihukum siapa? Zaman Perjanjian Lama, yang dihukum burung darah,
kambing. Jadi emang manusia ini kurang ajar ya. Dia berbuat dosa, itu burung nggak ada salah, tiba-tiba digeret, potong lehernya. Dosa apa? Ya kan, kambing nggak bersalah, kita yang berbuat salah, kambing digeret, darahnya. Itulah manusia. Kalau dulu seperti itu berarti akan terjadi pemiskinan secara global. Domba lagi enak-enak tidur digeret, ya kan? Babi lagi enak-enak tidur digeret, ceprek. Betapa enaknya kita jadi manusia, semuanya ditanggung. Pasti kita akan menjadi orang yang miskin secara struktur, dan Tuhan memperbaiki itu dengan luar biasa. Eloi, Eloi lama sabachthani. Tuhan akhirnya menyatukan kita kembali dengan Allah Bapa. Keterpisahan dengan Allah itu hanya sementara karena dosa. Karena manusia hidup di dalam dunia ini, kita terpisah dari Allah. Kita melakukan banyak sekali hal-hal yang salah, banyak dosa yang kita lakukan setiap hari. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sebagai perantara yang mati di atas kayu salib, dosanya menjadi bersih, dan kita disatukan kembali bersama dengan Allah. Dosa ditanggung oleh Yesus sehingga hari itu bumi menjadi gelap. Dan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Saya mau tanya pertanyaan yang terakhir sebelum kita akhiri khotbah ini. Yesus mati karena apa? Semua orang pasti bilang Yesus mati karena disalibkan. Salah. Yesus mati karena apa? Dihina. No. Yesus mati karena apa? Karena disalibkan. Nantikan khotbah serial berikutnya. Tapi saya mau katakan satu hal. Yesus tidak mungkin mati karena disalibkan. Ada hal ini. Bayangkan, orang saja dia bisa hidupkan. Orang mati dia bisa bangkitkan. Orang sakit dia bisa sembuhkan. Masa Yesus bisa mati di atas kayu salib hanya gara-gara kayu salib? No. Yesus tidak pernah mati gara-gara salib. Yesus mati karena apa? Karena satu hal. Nanti kita akan belajar itu pada yang terakhir. Bapa, kuserahkan nyawa. Kristus mati bukan karena dia disalib di atas kayu salib. Bukan. Kristus mati bukan karena perbuatan manusia. Kristus mati bukan karena Pontius Pilatus yang mau. Kristus mati karena satu hal. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Itulah akhir kata Kristus di atas kayu salib, dan terakhir dia bilang sudah selesai. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan memberikan terus kekuatan buat kita dengan kata-kata keempat. Eloi, Eloi lama sabachthani. Hal ini bukan berarti Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jangan sampai saudara berpikir, Tuhan, kenapa pergumulanku tidak pernah dijawab? Tuhan, kenapa tidak pernah disembuhkan? Tuhan, kenapa bisnisku makin hari makin bangkrut? Tuhan, mengapa aku berdoa tapi tidak pernah? Aku punya keluarga, aku sudah menikah puluhan tahun tapi tidak punya anak. Tuhan, mengapa pelayananku terus-terusan tidak bertumbuh, tidak berkembang secara kuantitas? No, saudara. Yang saya mau katakan buat kita semua, orang mati saja dia bisa sembuh, dia bisa bangkitkan. Kalau Kristus mau dan merupakan kehendaknya, semuanya itu pasti dia akan bisa lakukan. Tapi hari pesan yang keempat ini, Eloi, Eloi lama sabachthani, bukan berarti Allah meninggalkan Kristus, tetapi siapapun yang berdosa akan meninggalkan Allah. Bertobatlah, berbaliklah dari dosa, sehingga kita semua boleh kembali dalam jalan Allah, dan kita menang. Bukan menang di dalam dunia ini, tapi kita menang untuk mencapai kerelaan, untuk mencapai surga. Oleh karena itu, hari-hari ini jangan takut, jangan khawatir tentang virus corona, tentang apapun. Kalau Allah mau bekerja,
itu hanya hitungan detik, hitungan menit, segalanya selesai. Tapi Allah punya rencana yang besar dalam kejadian virus corona atau COVID-19 ini. Tuhan mau kita semua kembali kepada ibadah yang benar. Maka semua keluarga akhirnya masing-masing punya mesbah doa, mesbah keluarga. Semua orang jadi semakin mengerti bahwa ternyata Tuhanlah yang memegang kendali atas dunia ini. Eloi lama sabachthani. Yang terakhir saya berkata, biarlah kita semua harus mengerti dosa sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dosa sudah ditanggung oleh Kristus yang mati menggantikan kita. Saatnya kita semua, sudahkah kita semua mau punya hati bertobat kepada Kristus, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran, agar kita boleh masuk dalam rencana Allah yang kekal, yaitu surga. Bukan tentang hidup berkelimpahan, bukan tentang harta, tetapi kita akan terus bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian, kita katakan Tuhan adalah gembala. Kita akan kekurangan. Kita angkat pujian ini biar kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Saya udah pegang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke jalan yang benar. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menunjukku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saya lagi katakan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, dan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang benar. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menunjukku ke jalan yang
kegelapan dalam lembah, kegelapan dalam lembah, Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Eloi, Eloi lama sabachthani. Kami yakin dan percaya hanyalah karena dosa maka kami terpisah dari Allah. Oleh karena itu Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, ajar kami terus bertobat setiap hari, sehingga kehidupan kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada hari ini kita boleh mendengar firman tentang menyambut Paskah, yaitu tentang perkataan Yesus, yaitu Eloi Eloi lama sabachthani. Kita mau terima kasih buat Pak Kepala yang telah menyampaikan firman. Kira-kira diberkati keluarganya, pelayanannya. Saudara, kita akan ada dua pengumuman sebetulnya. Pertama, jangan lupa kita ada siaran radio setiap hari Kamis jam 8 malam. Dan kedua, minggu depan akan tetap diadakan ibadah secara online seperti ini pada tanggal hari Minggu tanggal 5 April. Jadi ada dua pengumuman itu, ada dua ibadah atau ada dua sharing firman yang boleh kita dengar sepanjang kita di rumah selama pekan-pekan corona ini. Dan kita mau sharing ibadah kita pada hari ini. Nanti doa tutup dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita menyanyikan karya terbesar. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sama-sama kita karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini sungguh kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih karena dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami sudah melakukannya dengan baik, itu atas karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Dan hari ini Bapa yang baik, biarlah kami berdoa syafaat bagi kami semua jemaat-Mu GBI Aberta yang ada di tempat ini. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada hari-hari ini, baik di dalam kota, di luar kota, sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas, kami berdoa Tuhan, kiranya
perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan itu selalu baru untuk jemaat kami Gereja Bethel Indonesia Alberta ini. Bapa yang baik, biarlah sekalipun di tengah bencana atau wabah virus corona ini, Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan tetap mencukupi mereka. Allah akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang sakit, sedang tidak fit badannya. Hari ini kami berdoa kiranya Tuhan juga menjaga mereka, melindungi mereka, menyembuhkan mereka, dan semua itu adalah atas kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa bagi para volunteer, bagi para ahli medis, dokter, perawat di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami berdoa mereka yang ada di barisan terdepan untuk dapat mengalahkan, bahkan untuk dapat menghancurkan virus corona ini. Kami berdoa, Tuhan, Engkau beri kekuatan buat mereka yang selalu baru. Engkau beri perlindungan, proteksi mereka dari virus corona Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Dan kami rindu Tuhan agar seluruhnya boleh kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Mereka boleh tetap sehat. Dan yang terpenting, mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan juga bekerja dengan luar biasa untuk seluruh presiden di seluruh dunia, di Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh stafnya, di dunia seluruh Tuhan, China, Rusia, Eropa, semuanya Tuhan bekerja, Amerika. Biarlah Tuhan bekerja dan mereka boleh lihat bahwa satu-satunya yang sanggup untuk menyelesaikan hal ini adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Biarlah mereka boleh bertobat, mereka boleh kembali ke jalan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kiranya seluruh bangsa di dunia ini boleh bertobat kembali kepada jalan Tuhan, agar mereka boleh kembali menikmati hidup dengan damai, menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh pasien yang sudah terinfeksi virus corona, baik yang baru di dalam suspek mencurigakan. Tuhan berikan juga kekuatan buat mereka, hati mereka, karena hati yang gembira adalah obat. Biarlah mereka boleh tetap bergembira, bersukacita, dan mereka boleh dijaga, disembuhkan. Mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah mereka Tuhan. Dan biarlah bagi orang-orang yang mungkin sudah terinfeksi, Tuhan memberikan daya tahan imunisasi imun yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga terus berdoa bagi para pendeta yang sudah mendahului kami karena virus corona. Biarlah Tuhan, Bapak dan pendeta ini Tuhan boleh ada di dalam hadirat-Mu dan bersama-sama dengan Engkau di dalam alam kemuliaan yang kekal, yaitu surga. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Gereja Bethel Indonesia Alberta. Bapak, sekali lagi kami berdoa, berikan mereka Tuhan terus hati yang terus bertobat kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Mereka boleh dilindungi, mereka boleh dinaungi bersama Tuhan untuk dapat melewati masa-masa yang sukar ini. Baik, kami berdoa bagi seluruh tim yang sudah melayani hari ini dengan video streaming online, ibadah online. Bapak, Kau berkati worship leaders, Kau berkati para pemain musik, Kau berkati Tuhan yang sementara ini merekam audio video visual kami. Dan biarlah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan berikan juga semangat yang baru, gairah yang baru di dalam mencari Tuhan, agar kami tidak pernah lelah berjalan bersama dengan Tuhan, tidak pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan, jika kami esok hari, di hari Senin dan seterusnya, Tuhan terus memimpin kami dalam perjalanan kehidupan kami yang luar biasa.
Tidak lupa kami berdoa, Tuhan, kalau hari ini Tuhan sedang memberikan kedukaan bagi Bapak Presiden kami Jokowi, biarlah Tuhan kembali memberikan kekuatan buat Bapak Presiden Jokowi yang telah ditinggalkan oleh ibunda yang terkasih. Tuhan, tolong agar seluruh keluarganya terus diberikan kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh tetap semangat, tetap segar dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Dan kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sebelum kami juga meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan tetap menutup bungkus dan menggali gereja kami ini dengan para malaikat-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami akhiri ibadah ini, biarlah kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ibadah ini kita mau dan siap menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kami. Terima kasih Bapa surga, Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu bersamaku di setiap langkahku. Ku Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.